Assalamualaikum sobat se-Indonesia. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Ngopi dulu, ngopi. Kali ini saya mau berbagi sedikit tips ya. Nah, sebagai upgrade dari postingan sebelumnya, yaitu yang mengganti aki konvensional sepeda motor dengan baterai LiPo 4 ini ya. Seperti ini adalah aki sepeda motor Yamaha Aerox ini ya, 6 ampere berat. Yang sudah saya ganti menggunakan baterai LiPo 4 ya, ringan banget. Seperti ini penampakan tanpa boxnya. Cuma kalau dulu kan kita menggunakan balancer ya. Nah ini kita menggunakan balancer. Nah ternyata memang balancer ini banyak kelemahannya ya. Jadi dia tidak mempunyai proteksi ya. Nah, apabila kiproknya bermasalah, ini bisa bikin baterai ini jebol ya. Emang tidak meledak ya, tapi mati. Biasanya 1 atau 2 yang mati. Bagusnya sih pakai BMS ya. Cuma kalau BMS yang murah-murah itu dia akan protect ya. Walaupun BMS-nya 50 ampere apa dia akan protect. Jadi harus menggunakan BMS yang mahal. Nah, sekarang saya berbagi tip menggunakan BMS yang paling murah ini ya. Kalau memang murni pakai BMS, dia akan protect ya. Begitu di-on kan aja itu udah protect gitu. Karena spesifikasi dari BMS ini, padahal ini tertulis ya, ibaratnya 8 ampere ya untuk continuous dischargernya ya, keluarnya. Nah terus masukannya itu peak ampernya sampai 20, tapi begitu di on kan langsung protect, jadi putus, nggak bisa digunakan. Nah untuk mengakali itu, jadi tetap harus pengisiannya aman. Kalau pakai balancer kan dia nggak bisa menstop ya di saat arus pengisiannya tinggi atau voltasenya tinggi. Kalau pakai BMS kan dia akan protect. Nah untuk BMS ini sudah saya tes itu ya, dia akan shut off di 14,0 ya, kurang lebih sekian, atau 14,01. Jadi sangat aman buat ini. Nah, jadi walaupun kita di gasnya dibejek terus, yang seharusnya voltasenya naik terus, ini enggak, dia akan mencut pengisian tapi pengeluarannya dia tidak cut itu. Loh, kok bisa? Nah, padahal ini common ya. Jadi input dan output itu satu jalur. Nah, di sini kita modifikasi dengan komponen yang cukup murah. Nah, nanti saya pakai ini. Dioda 6 ampere. Satu aja. Dioda 6 ampere. Nah ini cara pemasangannya. Nah ini kan kalau dari ini positif kan dia akan tersambung ke positif baterai juga. Nah tapi kalau yang negatif ya, kalau yang negatif nah dia akan melalui BMS dulu. Nah
Sekarang kita sambung dari negatif baterai sini ke negatif out sini, out input di sini ya, kita sambung. Nah, posisinya tinggal dibalik begini. Nah, itu jadi yang anoda ke negatif baterai. Nah, begini posisinya nyambungnya. Nah, nah begini nyambungnya tuh. Itu sudah saya ada tuh di dalam tuh. Mau nggak kelihatan. Nah, itu tuh sudah ada. Jadi nyambungnya begini. Jadi secara teori arus keluar dia akan melewati dioda ini, otomatis tidak melewati BMS. Nah, tapi arus masuk dia akan melewati BMS. Nah, gitu. Jadi BMS tidak bisa protek gitu ya untuk arus keluar. Nah, tapi untuk arus masuk dia akan protek gitu. Karena kelemahan menggunakan balancer kan gitu. Jadi apalagi kiproknya sudah bermasalah. Jadi lama-lama ininya jebol ya. Karena tegangan yang masuk itu semakin tinggi kalau dibenset. Kalau ini enggak. Karena sudah diprotek oleh BMS ini. Sekarang kita langsung cek ke sepeda motornya ya. Oke. Nah, di sini sudah ada dua avometer ya. Yang satu mengukur voltase langsung, jadi ibaratnya dari kiprok, atau yang ke ini out inputnya. Nah, yang satu mengukur voltase yang masuk ke baterai ya. Ini yang harus dibatasi ya. Jadi harus protek dengan otomatis apabila melewati batas dari baterai tersebut. Sekarang kita aktifin. Nah, sekarang arus baterai out terbaca 13,6. Nah, ini 13,57 ya, samalah kurang lebih. Nah, sekarang kita starter sepeda motornya. Ini menggunakan LiFePO 4 ya tuh. Ini tempat akinya kosong. Sekarang kita lihat dropnya. Nah, sudah jalan. Nah, sekarang kita starter ya. Bentar. Kita starter. Nah, saya posisikan di sini. Ini voltase yang masuk ke baterai. Ini voltase yang ada di out input baterai ini. Sekarang lihat perbedaannya. Sekarang udah sama-sama tuh ya. Sekarang saya starter, lihat drop voltage-nya. Drop voltage-nya monggo diamatin. Nah, ini udah 14 ini ya. Nah, tapi dia tetap yang masuk ke baterainya itu. Sekarang saya akan besek gasnya, ini akan dibecek gasnya ya. Lihat antara ini sama ini. Yang ini yang masuk ke baterai. Nah, ini dari terminal kiproknya atau dari out input baterai ini. Nah, dari sini. Nah, kalau sini langsung dari baterainya. Jadi lihat yang masuk ke BMS sama yang langsung ke baterai.
voltase yang masuk ke baterai ini atau ke BMS ini itu 14,5 lebih ya. Nah ini yang lama-lama bikin baterai LiPo 4 nggak kuat. Nah dengan adanya BMS maka yang masuk ke baterai itu cuma 13,7 sampai 0,8. Jadi udah terprotek gitu. Jadi di gas sekenceng apapun sudah dicut ini nggak bakal melebihi ini, otomatis aman. Nah gitu kan. Jadi gini, di saat stasioner gitu ya atau langsam itu harus pengisian, voltase pengisian maksudnya itu berkisar dari 13,8 sampai 14, ya. Apabila di full gaskan, ini kiproknya bagus untuk motor Aerox ini, itu pengisiannya maksimal voltasenya sampai 14,5 atau 14,6. Nah ini yang bikin baterai baterai LiPo apabila menggunakan balancer itu lama-lama baterainya jadi jebol kayak gitu. Nah dengan dikasih BMS ini dan modifikasi dioda tadi, itu voltase yang masuk itu akan dicut oleh ini. Itu tadi terbaca ya 14,0 berapa itu, jadi 0, itu langsung dicut. Nah dan di posisi 13,8 ini normalnya. Jadi kalau ini ada penurunan voltase karena terpakai, dia akan buka lagi. Nah akan dicut lagi. Nah tapi untuk arus pengeluaran atau itu tetap jalan. Nah karena ada dioda ini, voltase pengisian, arus pengisian juga tidak bisa langsung melintas karena prinsip dioda tadi itu kan searah. Jadi kalau kan dari katoda dari anoda ke katoda ya. Nah kalau dibalik dia kan nggak bisa masuk gitu. Oke sob, semoga bermanfaat ini. Jadi kalau mau pakai BMS yang mahal juga bagus. Nah untuk dana yang minim gitu, pakai aja BMS yang biasa, yang murah dengan modifikasi tadi itu. Nah untuk diodanya itu sesuaikan aja ya, minimal untuk sepeda motor itu 6 ampere ya, 6 ampere 10 ampere nggak masalah gitu, bisa kok. Nah ini sudah saya buktikan dan insya Allah aman ya, aman karena sudah dicut oleh BMS ini, nggak akan terjadi ini. Nah kecuali misalnya kiprok sobat itu pas diukur itu standby di 14,2 misalnya, ya aman pakai balancer aja. Nah, takutnya itu kan nanti over voltase itu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan tulis saja di kolom komen. Berbagi pasti untung. Wassalam.